Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarno, nomor ujian 20203036668, mahasiswa PPG Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Perkantoran. Yang dalam hal ini saya akan mengikuti UKIN mengajar. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa masih bisa berjumpa kembali walaupun dalam kondisi terbatas. Ya, terbatas itu terbatas waktunya, terbatas jumlah kalian yang bisa masuk. Kita uji coba masuk untuk pelajaran praktek itu 10 anak. Materi pada hari ini kita akan mempelajari membuat grafik. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa semoga pelajaran hari ini berjalan lancar dan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya persilakan. Cukup? Anak-anak yang saya banggakan dan yang saya sayangi, seperti tadi yang sudah saya informasikan di depan, kita akan mempelajari materi membuat grafik. Tapi sebelumnya, berdasarkan absen di sini, kalian disiplin semua. Dari 10 anak ini bisa masuk semua. Pertahankan kedisiplinan kalian. Ini pasti akan bermanfaat saat kalian bekerja nanti. Ya, kita mulai dengan materi kita membuat grafik dengan Microsoft Excel. Kalau kalian masih ingat pembelajaran minggu kemarin, kita kan sudah entry data, sudah menengahkan data, sudah memakai rumus fungsi statistik, fungsi matematika. Nah, hari ini data itu kita lengkapi dengan tampilan berupa grafik. Nah, grafik ini berasal di aplikasi pengolah angka. Pembelajaran hari ini nanti akan saya berikan tayangan video. Nah, setelah melihat video, setelah mempelajari video, kalian bisa
Pertama, menjelaskan langkah-langkah membuat grafik. Yang kedua, kalian bisa praktek secara mandiri membuat grafik. Jelas tujuan pembelajaran hari ini? Jelas. Terima kasih. Nah, nanti saya tayangkan video pembelajarannya. Kalian perhatikan, kalian lihat dengan seksama, kalian catat hal-hal yang perlu saja, sehingga tujuan pembelajaran hari ini lewat tayangan video materinya kalian nanti benar-benar bisa menguasai, tujuannya bisa tercapai. Demikian, selamat menyaksikan video pembelajaran tentang membuat grafik. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang grafik, di mana nanti aplikasi yang kita gunakan adalah Microsoft Office Excel. Tetapi sebelum kita membahas langkah-langkah membuat grafik dengan aplikasi tersebut, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui yang pertama, pengertian grafik. Secara umum, pengertian grafik merupakan kumpulan data dari tabel yang disajikan atau ditampilkan ke dalam bentuk gambar seperti persegi, lingkaran, tabung, balok, kerucut, serta bentuk lainnya. Berikutnya, grafik juga bisa diartikan sebagai suatu kerangka atau gambar yang digunakan untuk membuat objek visualisasi dari data-data pada tabel dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai suatu data dari penyaji materi kepada penerima materi. Jenis grafik. Di dalam hal ini, kalau kita mengacu kepada aplikasi Microsoft Office Excel, jenis grafik ada beberapa, yaitu tipe kolom, line, pie, bar, area, scatter, dan other cut atau tipe grafik yang lain. Nah, sekarang kita harus tahu juga mengenai manfaat grafik. Yang pertama, manfaat grafik bisa menunjukkan atau memberikan informasi tentang data yang paling tepat dan mudah dipahami. Yang kedua, dengan grafik kita bisa menunjukkan fakta yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, membuat proses komunikasi lebih cepat dan lebih menarik. Kemudian yang terakhir, manfaat dari grafik. Dengan grafik kita bisa mengelompokkan data yang terkandung dalam narasi teks dengan cara terstruktur, sehingga pembaca dapat lebih memahami apa? Memahami isi dari seluruh narasi teks tersebut. Demikian mengenai pengertian, jenis, dan manfaat grafik. Berikutnya kita langsung saja menuju langkah-langkah pembuatan grafik dengan aplikasi Microsoft Office Excel.
Yang perlu dipersiapkan pertama kali adalah sebuah daftar atau data yang akan dibuat grafik. Ini kebetulan saya sudah mempunyai data berupa daftar penjualan barang dari CP Agus Sentosa bulan Januari sampai dengan April 2020. Tetapi seandainya belum punya data ini, maka kita harus membuat dulu, mengenterkan data-data yang akan kita buat grafik. Langkah yang pertama, kita lakukan pengeblokan data yang akan dibuat grafik. Ini kita blok nama barang ke kanan sampai bulan April. Kemudian kita menggunakan menu insert. Di bagian menu insert ada tipe-tipe card yang sudah tersedia dari kolom sampai ada card. Pada bagian pertama ini kita akan menggunakan tipe grafik kolom, yang di bawahnya ada subtipe grafik lagi. Kita menggunakan 3D kolom. 3D kolom ada 4. Kita pilih yang pertama ini, 3D cluster kolom. Nah, maka grafik yang kita inginkan sudah nampak. Kita tinggal mengedit dan menambah beberapa keterangan. Misalnya grafik ini kita pindah, diletakkan di bawah daftar. Kalau kurang besar bisa kita tarik ke kanan, kalau kurang tinggi bisa kita tarik ke bawah. Langkah selanjutnya, kita akan memberikan judul grafik. Menu yang kita gunakan adalah menu layout. Di sini ada card title, maka kita pilih. Kemudian letak card title atau judul grafik mau diletakkan di mana. Dalam kesempatan ini kita pilih yang above card, berada di atas grafik. Di sini sudah muncul card title, tinggal kita isikan. Ini kita hapus dulu, kita isikan judul grafiknya. Grafik penjualan barang. Judul yang kedua tinggal menekan enter saja. Misalnya CP Agung Sentosa. Judul yang ketiga juga di enter. Kita isikan Januari sampai dengan April 2020. Ini sudah ada judulnya. Yang perlu Anda ketahui bahwa bentuk kolom ini ada dua sumbu. Yang pertama sumbu X, ini mempresentasikan data bulan Januari, Februari, Maret, April. Kemudian sumbu Y, ini mempresentasikan jumlah penjualan. Nah, untuk kedua sumbu ini juga bisa kita berikan keterangan. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kita menggunakan menu layout. Nah, kalau tadi kita menggunakan card title untuk judul, untuk memberi keterangan sumbu X dan sumbu Y, kita bisa memilih aksis title. Nah, di sini ada horizontal
axis title dan primary vertical axis title. Kita sumbu X dulu, maka kita pilih yang horizontal. Kemudian dipilih title below axis. Nah, di sini sudah nampak, tinggal kita axis titelnya kita ganti. Kita hapus dulu, kita beri keterangan bulan. Nah. Kemudian untuk sumbu Y-nya kita pilih axis title lagi, tetapi kita pilih yang vertical axis title. Nah, kita pilih yang horizontal title ini atau vertical title atau rotate title, bebas. Misalnya kita pilih yang horizontal title ini. Nah, bentuknya di sini sudah nampak. Axis title kita hapus seperti tadi. Terus kita berikan keterangan jumlah penjualan. Nah, untuk tipe grafik kolom sudah selesai. Berikutnya, kalau kita ingin membuat grafik lingkaran, berbeda yang pertama tadi. Kalau grafik lingkaran, nanti yang kita blok adalah nama barang, kemudian total. Mengapa di bulan Januari, Februari, Maret, April tidak kita blok? Karena grafik lingkaran itu tidak ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Jadi nanti hanya menggambarkan nama barang, laptop, totalnya terjual berapa, CPU berapa, monitor berapa, dan printer berapa. Kembali ke materi pembuatan grafik tipe lingkaran, menu yang kita gunakan sama, yaitu menu insert. Nah, tipe grafiknya seperti tadi, ada kolom, line, P, bar, area, scatter, dan other card. Grafik tipe yang lain. Dari tipe-tipe grafik ini, kalau kita ingin membuat grafik lingkaran, maka kita pilih yang P ya. Kemudian ada subtipe lagi. Dari P ini 2 dv, 3 dv. Kita pilih yang 3 dv. Kita pilih yang 3 dv. Nah, ini sudah nampak. Kita berikan judul tadi lewat menu layout, tetapi karena di sini judulnya sudah ada, maka kita tidak pilih kartitel lagi. Tinggal kita mengganti ini saja. Totalnya kita hapus, kita ganti grafik penjualan barang. Judul yang kedua kita enter, CP Agung Sentosa. Kita enter, bulannya Januari sampai dengan April 2020. Nah, kita tinggal merapikan atau memindah grafik sejajar dengan grafik yang pertama. Bisa dilebarkan, bisa ditinggikan. Nah, grafiknya semacam ini. Jadi dari grafik lingkaran ini kita bisa tahu bahwa yang berwarna hijau ini melambangkan penjualan barang monitor, coklat CPU,
kemudian biru laptop, dan yang ungu menggambarkan printer. Untuk selanjutnya kita bisa memberikan data label. Data label. Di sini ada center, inside and, outside and, base fit, atau kalau dari sekian yang nampak kita perlu data label yang lain, maka kita pilih more data label macam ini. Ya. Kita akan menampakkan apa? Misalnya value, ya. Value itu nanti ada keterangan angka di grafiknya. Kita kembali ke ini tadi, data label. Kita pilih yang center misalnya. Ini sudah keluar keterangannya data label. Maksudnya ini menggambarkan penjualan barang di bulan Januari sampai dengan April 2020. Monitor terjual 245 unit. Printer terjual 225 unit, dan seterusnya. Saya banggakan kalian sudah, ayo Mas perhatikan. Ya, terima kasih. Kalian sudah melihat penayangan video pembelajaran tentang membuat grafik dengan aplikasi Microsoft Excel. Kalian sudah jelas? Ya, terima kasih. Tetapi bukannya saya tidak percaya, dalam kesempatan kali ini nanti akan saya berikan alokasi waktu untuk tanya jawab. Yang pertama, saya bertanya dulu kepada Mbak Eyang ini, namanya siapa? Istiqomah. Mbak Istiqomah, sebutkan 3 contoh saja bentuk grafik. Lingkaran, kolom, sama garis. Ya, betul jawabannya. Jenis grafik itu kalau kita disuruh menyebutkan diantaranya ada lingkaran atau V, ada kolom atau batang, dan garis. Pada dasarnya ada 3 itu. Kemudian mungkin dari tayangan video ada yang perlu ditanyakan. Siapa? Ya. Apa Mas namanya dulu? Muhammad Nasir Al-Akbar. Ya, apa yang ditanyakan? Mengapa grafik yang kita buat berwarna-warni? Ya, tadi grafik yang kita buat dalam tayangan video itu misalnya batang, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning, merah. Maksudnya apa? Maksudnya saat nanti kalian bekerja, pimpinan bisa membaca grafik itu dengan mudah. Yang kuning misalnya ini penjualan buku bacaan di bulan Januari. Yang berwarna merah penjualan buku bacaan di bulan Februari, dan seterusnya. Begitu Mas? Jelas? Ya, terima kasih. Saya kira pertemuan kali ini sudah cukup. Untuk tes pengetahuannya akan saya kirimkan alamatnya lewat WA grup kelas, yaitu online, yaitu lewat Google Form. Tetapi untuk keterampilannya bisa kalian kerjakan sekarang juga.
Kesimpulan materi membuat grafik dengan aplikasi Microsoft Office Excel. 1. Untuk membuat grafik diawali menyiapkan data dalam bentuk daftar. 2. Blok data yang akan dijadikan grafik. 3. Pilih menu insert, kemudian pilih type dan subtype grafik, maka akan muncul grafik yang kita inginkan. 4. Memberi judul grafik dengan menggunakan menu layout, kemudian chart title. 5. Mengedit besar kecil dan tata letak grafik dapat menggunakan mouse secara drag. 6. Kegunaan grafik dapat menampilkan informasi secara informatif sehingga orang yang membaca grafik dapat mengambil kesimpulan dan tindakan. Saya kira begitu untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Untuk minggu depan kita mempelajari hal yang baru dan aplikasi yang baru, yaitu aplikasi presentasi. Kita memilih PowerPoint karena Microsoft PowerPoint itu sudah familiar di masyarakat kita, di kantor-kantor baik negeri maupun swasta, di sekolah juga menggunakan Microsoft PowerPoint. Demikian pelajaran hari ini sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.